di Kota Surakarta. Setujukah ini dianggap setujukah syarat ini? Oh, Mas, Mbak. Oh, terima kasih. Juli. Makasih. Kota Surakarta, setujukah Saudara Sekar Kris Nauli Tanjung ditetapkan sebagai Ketua DPD Kota Surakarta? Pak kerjanya sudah selesai. Langkah, ya, penyerahan Pak Langkah dari pimpinan Musda ke Pak Juli agak ke kanan, Pak. Saya serahkan panji-panji Partai Golkar untuk dikibarkan setinggi-tingginya di Kota Surakarta. Ini saya terima panji-panji Partai Golkar Kota Surakarta untuk saya kibarkan, untuk kita kibarkan setinggi-tingginya di Kota Surakarta. Penghujung Ramadan ini kita diberikan berkah yang luar biasa. Jadi untuk menjalankan misi-misi dari Musda hari ini. Dengan hormat saya ingin menyampaikan kepada perwakilan daripada Bapak Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Pak Wihaji beserta jajaran, Bapak Sekjen DPD Golkar Jawa Tengah, Pak Yuliatmono yang telah membimbing kami selama minggu-minggu kebelakang ini. Tepuk tangan untuk Bapak Yuliatmono beserta seluruh senior yang hadir pada hari ini, yang telah membimbing kami juga Bapak Iqbal, Pak Wihaji, Pak Bagus, Pak Margono, Mas Bondan yang hadir, Pak Iput, Pak Bagus, Pak Fahmi, Ibu Maria, Pak Aris, Mas Didi, Bapak Yusuf selaku ketua senior kami, kesepuhan kami, matur sembah nuwun, rekan-rekan yang insya Allah dapat bekerja sama dengan baik, Bapak Ketua Harian kita Pak Bandung, Pak Taufik selaku sekretaris, dan para fraksi anggota DPRD Kota Surakarta, Pak Agus, Pak Margono, dan seluruh jajaran pada hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah telah terlaksana musyawarah daerah luar biasa di tanggal 16 April dan menetapkan kita sebagai Ketua Definitif Partai Golkar Kota Surakarta. Tidak bisa disangka, ternyata perjalanan saya di Kota Solo sampai di titik ini, Pak Sekjen, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pimpinan sidang pimpinan hari ini, saya sangat berterima kasih kepada seluruh senior di sini. Mayoritas mungkin hampir 90% adalah senior saya, yang alhamdulillah telah membimbing, menuntun, memberikan masukan, mengarahkan, tetapi juga tidak melarang ataupun menghambat kami anak muda untuk mengambil keputusan, Pak Sekjen dan Bapak Ibu.
Alhamdulillah sekali ini merupakan komitmen Partai Golkar untuk menyambut kebangkitan Partai Golkar di 2024 yang tadi sudah ditekankan mayoritas daripada pemilih adalah anak muda. Insya Allah dengan penugasan ini kita bisa mengedepankan semangat-semangat kepemudaan yang adalah juga inti dari Partai Golkar, semangat pembangunan karya yang semoga bisa kita sebarluaskan di masyarakat Kota Surakarta. Saya ingat betul yang disampaikan oleh para senior bahwa memang penting untuk kita mengajak anak muda untuk aktif bermasyarakat, berpolitik. Apapun itu, kita harus terus regenerasi, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga keberlangsungan institusi, salah satunya adalah partai yang kita cintai. Tetapi tentu kita harus terus bergandengan tangan dengan para senior yang telah melaksanakan perjuangan politik bertahun-tahun, berbulan-bulan, lebih lama daripada kita. Dan insya Allah sinergi, simbiosis yang akan terjadi di Kota Surakarta akan menjemput kebangkitan Partai Golkar di Kota Surakarta di tahun 2024. Ini merupakan tugas yang matang Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah tidak asing lagi bagi Partai Golkar di Kota Surakarta, tetapi kita harus yakin dan optimis seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Harian Partai Golkar Jawa Tengah, dan kita harus semangat untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita kita khususnya di tahun 2024. Saya mohon dengan sangat dengan kerendahan hati agar Bapak Ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak yang hadir di sini ikut bekerja sama untuk mensukseskan misi Partai Golkar di tahun 2024 khususnya di Kota Solo. Alhamdulillah hari ini telah terlaksana dengan aman, lancar, Pak Sekjen, Bapak para pimpinan sidang. Semoga rahmat dari bulan Ramadan ini memberkahi kerja keras kita yang akan kita laksanakan mulai besok karena waktunya sangat singkat. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kepercayaan dan penugasannya. Mohon bimbingannya, tapi saya juga mohon kesempatannya untuk saya dan rekan-rekan sekalian, anak-anak muda lain yang mungkin ingin bergabung dan membangun Solo bersama Partai Golkar. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas kurang-kurang dari apa yang saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya baru diingatkan oleh Mas Ibut untuk melaksanakan hilal. Mungkin Golkar bilang Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar menang, Erlangga Presiden, Presiden Erlangga, Solo Golkar, Golkar, Golkar. Golkar Indonesia, Golkar, Erlangga Presiden, Golkar Solo, Terima kasih Mbak Sekar Krisnauli. Ini putra Bapak Insinyur Haji Akbar Tanjung. Bapak Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik para rekan-rekan media yang sudah hadir ke agenda Posdalu di Partai Golkar Kota Surakarta pada hari ini. Telah dilaksanakan pemilihan ketua definitif Partai Golkar Kota Solo, dan kami setelah melaksanakan agenda yang sudah ditunggu-tunggu ini siap untuk mengikuti seluruh kegiatan, elemen-elemen, aspek-aspek yang harus dipersiapkan oleh Partai Golkar untuk mengikuti tatanan pemilu, pileg, pilpres, dan juga pilkada di tahun 2024. Itu akan menjadi fokus utama kami. Harapannya dengan pengukuhan hari ini kita bisa mulai meningkatkan strategi, keseriusan,
kerja keras dan juga kohesivitas untuk menjemput kebangkitan Partai Golkar di Kota Solo tahun 2024. Menjadi amat penting bahwa kita perlu meningkatkan simbiosis, sinergi antara para senior dan juga para pemuda, tokoh-tokoh, figur-figur pemuda yang ada di Kota Solo, yang khususnya ada di Partai Golkar untuk ikut aktif mempersiapkan kebangkitan Partai Golkar di tahun 2024. Visi dan misi selama jangka pendek, jangka panjangnya apa, Mbak? Tadi seperti yang saya sampaikan, fokus utama kami adalah untuk menjemput kebangkitan Partai Golkar di Kota Surakarta khususnya dan meningkatkan sinergitas dan simbiosis antara tokoh-tokoh senior yang ada di Partai Golkar dan di Kota Solo bersama figur-figur muda yang ada di Golkar dan di Kota Solo untuk ikut menjemput kebangkitan tersebut. Insya Allah itu menjadi komitmen kita, khususnya masa bakti saya dari tahun 2023 sampai 2025. Dari Jatim kan udah menargetkan 10 kursi dari Solo gimana? Nama siapa? Dari Kompas. Tanggapan kami adalah kami siap melaksanakan amanah dan perintah yang diberikan oleh DPD Provinsi Partai Golkar Jawa Tengah untuk kami ini Partai Golkar Kota Solo. Yang perlu kami tingkatkan, yang perlu kami rumuskan sekarang adalah cara-caranya bagaimana untuk kita bisa mencapai apa yang telah menjadi target dari DPD Provinsi Partai Golkar. Insya Allah, semoga dengan dukungan teman-teman semua dan para pembaca, hadirin, penonton hari ini bisa ikut mensukseskan kebangkitan Partai Golkar di Kota Solo untuk meningkatkan kursi. Tentunya kita akan memprioritaskan untuk bekerja keras sekeras mungkin, semaksimal mungkin. Itu akan menjadi prioritas kami. Terima kasih, Mbak Putri. Apakah ini juga mengembalikan dulu Pak Akbar Tanjung memenangkan Bung Karno waktu di Kota Solo? Baru kenal nih kita. Pak Agung dari Radio El Sinta. Pak Agung dari Radio El Sinta. Oke deh, biar saya ingat aja. Itu mungkin nanti bisa kita nilai di tahun 2024. Yang pasti saya sangat berterima kasih kepada para senior yang ada hari ini dan yang tidak masuk ke dalam sini, yang telah memberikan kami kepercayaan, Mas Agus, untuk membantu mensukseskan Partai Golkar. Semua ikut Golkar. Tapi saya juga berharap ini, sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Yuliatmono, semangat yang telah dikeluarkan oleh Partai Golkar, hasil yang dikeluarkan oleh Partai Golkar di tahun 2004, 20 tahun lalu, insya Allah bisa meridai kita semua di tahun 2024 nanti. Berarti target dalam waktu dekat itu ya, Mbak ya? Yes. Mbak, aku tadi belum nanya nama kamu. Novita. Novita. Bukan Nobita. Nobita panggilannya. Oh, kita panggil namanya aja. Kalau saya namanya Sekar, dipanggil Mekar, Jekar, apa juga mungkin kurang Sekar. Tunggu sebentar. Mas Kurniawan dulu tadi belum nanya. Udah tahu namanya? Udah, karena udah pernah WhatsApp. Masnya belum WhatsApp aku. Nah, targetnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Firi dari Kompas, arahan dari DPD Partai Golkar Jawa Tengah adalah untuk mencapai 10 kursi. Yang akan kita persiapkan adalah strategi-strategi, kiat-kiat agar kita selaku pengurusan Partai Golkar bisa semaksimal mungkin berupaya untuk mencapai target tersebut. Kita mohon dukungan dari teman-teman media, dari para pendengar, pembaca, sekaligus untuk ikut mensukseskan Partai Golkar dan melihat kebangkitan di tahun 2024. Amin. Itu Solo ini kan perkenalan dulu dah. proses dari CNN. Solo ini kan dominasi PDIP kuat sekali, ini tantangan yang dihadapi kan berat. Kira-kira seperti apa nanti yang akan dilakukan? Targetnya kemana nanti? Iya, pesan, arahan, dan petuah mungkin dari senior kita tadi yang dari perwakilan DPD 1 Provinsi Jawa Tengah, Pak Wi Haji, adalah untuk kita awali dengan buka komunikasi dengan semua partai. Tentunya saya figur baru, jadi awalnya adalah kita harus meningkatkan silaturahmi komunikasi dengan para partai lainnya. Itu akan menjadi langkah kami. Nanti perkembangannya kita akan update lagi kepada panjenengan dari Ada CNN. pesan-pesan dari Bapak mungkin Ya. sebelum jadi ketua? Ada. Ini bukan cuma sebelum jadi ketua, Mas, tapi seumur hidup saya mungkin ya adalah tingkatkan suara Golkar di setiap pemilu. Ya, itulah pesan dari beliau untuk saya selaku kader junior, anak, dan untuk teman-teman semuanya.
Mbak, satu aja Mbak, mungkin ini lebih singkat sejarahnya ya. Sejak kapan Mbak Sekar mulai terjun di bidang politik, terus kenapa kok tertarik di bidang politik? Sejak kapan terjun politik? Itu pertanyaan yang agak panjang. Saya dari kecil deh Mbak. Usia berapa Mbak? Pengalaman saya kampanye pertama kali itu fotonya ada di tahun 99, saya berarti umur 3 tahun. 3 tahun. Pakai topi Golkar di GBK waktu deklarasi Partai Golkar sebagai partai. Tapi itu kan sebagai observer ya, bukan partisipan politik aktif. Namun memang ketertarikan saya terhadap bidang politik sudah lahir dari saya usia muda. Manifestasi yang paling nyatanya mungkin bisa dilihat pertama-tama pada saat saya SMP aktif berorganisasi, SMA kita juga aktif berorganisasi menjadi ketua panitia, perkuliahan, ikut itu semua. Saya lulusan jurnalistik seperti mbak-mbak, mas-mas di sini semuanya dari Amerika Serikat. Dulu peliputan saya dasnya adalah sosial politik di kampus, tapi dapat magang di Washington DC di 100 hari pertamanya Presiden Trump. Jadi itu sangat politis. Setelah itu saya kampanye untuk wali kota Boston, diminta untuk stay di sana, tapi saya memutuskan untuk pulang dan kampanye sebagai tim media relations pasangan Prabowo Sandi. Setelah itu saya di corporate communications, tapi sepertinya panggilan untuk bermasyarakat dan terjun lebih banyak di arena itu tidak bisa dipungkiri. Lalu sampailah kita pada hari ini. Bergabung di Golkarnya mulai kapan Mbak? Secara resmi. Kapan ya Mbak ya? Kalau secara daerah kan mungkin dari lahir. Kapan ini exactly? Saya lulusan Golkar Institute batch 1 itu di tahun 2020. Oh ya. Saya aktif juga di organisasi saya, di Ormas DPP ALKI di kepengurusan tahun ini, dan kami aktif juga di KPPG Golkar. Jadi mungkinlah itu bisa menjadi parameter kira-kira secara officialnya gitu kapan. Tapi pengalaman bergolkar sudah cukup lama sekali. Masuk ke struktur partai ini baru pertama kali. Masuk ke struktur partai Golkar. Masuk ke struktur partai Golkar sebenarnya kita udah sebagai fungsionaris selama 1 tahun kebelakang ini. 2022 berarti. Tahun 2024 ini kita sudah masuk sebagai fungsionaris partai di Kota Surakarta. Jadi saya sudah aktif di Kota Solo sudah lama sebetulnya, tapi karena tidak selama itu belum ada keperluan untuk bertemu dengan teman-teman sekalian karena saya adalah biasa saja. Jadi mungkin akhirnya baru kelihatan sekarang ini. Tapi please save my contact. Jadi kita bisa ngobrol anytime. Semoga saya juga bisa membantu teman-teman media sekalian pertanyaan dan lain-lain. Mbak, semoga. Mbak kan satu lagi boleh ya? Ya. Tapi sini aku. Ini kan masih cukup muda. Oh, ya. Boleh. Ini kan Mbak masih cukup muda. Kenapa mau terjun di dunia politik, dan politik Indonesia kan nggak sama dengan Amerika lah misalnya. Kenapa mau dan akhirnya bersedia untuk terjun di dunia politik? Good question. Ini yang saya rasakan adalah politik itu adalah alat yang luar biasa untuk kita bisa mencapai kebaikan pembangunan, infrastruktur kita makin baik. Habis itu mungkin kita bisa membuat legislasi yang memanfaatkan elemen-elemen masyarakat yang banyak. Kita bisa merapikan birokrasi, segala macam. Kita bisa ikut dalam membangunkan SDM pemuda kalau itu yang menjadi ketertarikan kita. Bagi saya politik adalah itu, Mbak. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana seorang politisi ini menggunakan kekuasaannya dalam berpolitik. Jadi semoga teman-teman media di sini dan teman-teman pemuda yang lain juga jangan jadi anti politik. Karena sebenarnya kita selalu berpolitik. Ini mungkin politik praktis pemerintahan, tapi kita mau nonton TV aja kadang di rumah harus berpolitik. Kalau misalnya di dalam satu rumah itu rame gitu ya. Atau misalnya mau belanja kita ada pasangan, kompromi dikit, masnya dulu deh, habis ini saya. Itu kan sebenarnya ilmu-ilmu yang kita pakai dalam keseharian, tapi manifestasinya kalau di pemerintahan adalah seperti ini. Itu adalah keyakinan yang sudah saya pegang dari lama sekali, Mbak. Maka dari itu saya dari SMP, SMA, kuliah, segala macam itu selalu aktif ikut kegiatan masyarakat, organisasi, volunteer, yang rata-rata muaranya memang adalah ke politik. Jadi mohon doanya teman-teman semua, semoga kita bisa menjadi pimpinan partai yang baik, yang bersih, yang patut dicontoh, dan bisa membawa kebaikan buat kader dan juga masyarakat Kota Solo khususnya. Nanti tertutup atau terbuka? Arahan
arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto adalah untuk siap di segala skenario. Mungkin panjenengan sekalian mohon izin untuk kita diberikan waktu merumuskan strategi secara kita baru membuka lembaran baru di Partai Golkar Kota Surakarta, sehingga nanti silakan diliput, kita dilihat strategi-strategi apa yang kita gunakan yang insya Allah mempersiapkan kita untuk antara dua hal tersebut gitu. Jadi arahan beliau adalah prepare for the worst, prepare for all outcomes, yang itu akan Kota Surakarta. Setujukah Saudara Sekar Kris Nauli Tanjung ditetapkan sebagai Ketua DPD Kota Surakarta? Pak, kerjanya sudah selesai.